Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi sudah melihatkan bahwasanya Indonesia masih memiliki minat baca atau literasi yang rendah. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Banjar sendiri? Menarik nih untuk kita bahas. Yuk bahas bareng aku, Muhammad Azlan Firdaus dari SMA Negeri 1 Martapura. Tapi tahulah Pian, apa itu literasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Lalu, mengapa sih literasi itu penting? Literasi bukan lagi penting, tetapi sudah sangat penting. Karena itu, menjadi dasar bagi seseorang untuk memahami, menganalisis, dan berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya. Literasi tidak hanya soal kegiatan membaca, tetapi bisa juga berdiskusi dengan santai dengan topik yang aktual, mendengarkan podcast dan talk show inspiratif, menonton konten video yang bersifat edukatif, itu semua merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi. Nah, di Kabupaten Banjar sendiri, literasi masih menjadi persoalan utama yang masih harus dicari solusinya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Jadi nih, menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2023 tentang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ternyata Kabupaten Banjar berada di urutan ke-8 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tentu hal ini menjadi persoalan yang harus kita sikapi bersama. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat baca dan literasi di Kabupaten Banjar. Yang pertama, infrastruktur pendidikan dan komunitas literasi yang masih belum optimal. Program-program seperti Gerakan Literasi Sekolah atau GLS dan inisiatif pembinaan komunitas literasi belum terrealisasi secara maksimal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan literasi masyarakat belum signifikan. Kedua, kendala geografis juga memainkan peran penting. Kabupaten Banjar mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana akses ke fasilitas literasi dan informasi di daerah pedesaan cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan area perkotaan. Selanjutnya, meskipun digitalisasi telah membawa banyak informasi, tidak semua konten digital dikemas sedemikian rupa untuk meningkatkan literasi secara mendalam. Akibatnya, meski teknologi mudah diakses, kualitas informasi yang mendidik masih kurang memadai. Faktor keempat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi. Banyak siswa dan generasi muda lebih tertarik bermain game online atau sekedar scroll di media sosial, sehingga kegiatan literasi sering dianggap membosankan dan tidak menjadi prioritas. Terakhir, minimnya event dan program literasi yang berkelanjutan. Hal ini turut memperparah keadaan. Kegiatan seperti festival literasi, book fair, dan diskusi ilmiah masih jarang diadakan dan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dengan kombinasi faktor tersebut, infrastruktur yang belum optimal, kendala geografis, pengaruh digitalisasi yang belum banyak mendidik, rendahnya kesadaran, serta kurangnya program literasi berkelanjutan, maka minat baca di Kabupaten Banjar menjadi rendah dan literasi masih belum dianggap sebagai aktivitas prioritas. Tapi apakah ini berarti kita harus pasrah? Tentu saja tidak. Kita justru bisa mengubah kondisi ini dengan gerakan bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Membangun masyarakat cerdas melalui literasi yang lebih dekat. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana ilmu yang diperoleh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah mengapa program-program ini hadir sebagai solusi nyata untuk meningkatkan akses dan pemahaman literasi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tempat publik, pesantren, hingga pasar tradisional. Kita mulai dari Si Manis Membaca, sebuah inisiatif yang menghadirkan rak buku di tempat-tempat publik seperti warung makan, pasar, terminal, hingga puskesmas. Adanya akses bacaan yang lebih dekat, siapapun dapat mengisi waktu luangnya dengan membaca dan memperkaya wawasan, tanpa perlu mencari perpustakaan jauh-jauh. Membaca bukan lagi sesuatu yang eksklusif, tetapi menjadi kebiasaan yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Namun, literasi tidak hanya tentang membaca, tetapi juga bagaimana menyalurkan pemahaman dan gagasan dalam bentuk tulisan. Inilah yang melahirkan santri literat Banua Hebat. Mengingat Kabupaten Banjar memiliki banyak pesantren dan juga madrasah, program ini hadir untuk membekali para santri dengan keterampilan menulis berbasis kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren dan juga madrasah. Dengan begitu, para santri tidak hanya menjadi pemikir, tetapi juga penulis yang mampu menyebarkan ilmu melalui tulisan-tulisan yang inspiratif. Lalu, bagaimana dengan aspek ekonomi? Literasi juga memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ada yang namanya program Liwar Padas atau Literasi Warung Pasar Cerdas. Hal ini hadir untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan ibu rumah tangga di pasar tradisional. Melalui program ini, mereka akan mendapatkan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan, strategi bisnis, serta pemanfaatan teknologi dalam usaha mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi, masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan menjalankan usaha mereka dengan lebih cerdas. Berbagai acara yang menunjang kegiatan literasi juga tak kalah penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Banjar. Seperti pameran buku dan mengadakan festival literasi Banjar. Acara tahunan yang mempertemukan penulis, pembaca, dan komunitas literasi dalam sebuah event besar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan gairah budaya baca pada masyarakat di Kabupaten Banjar. Ketiga program ini saling terhubung dalam satu tujuan besar, membangun masyarakat yang lebih cerdas, kreatif, dan mandiri melalui literasi. Dengan ini kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih maju dan berdaya saing. Karena literasi bukan sekedar kemampuan, tetapi juga kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita renungkan. Literasi bukan hanya tentang soal membaca, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di era global. Kita semua mempunyai peran, mulai dari sekolah, komunitas, hingga setiap individu untuk mengubah kebiasaan, menebarkan semangat membaca, dan membuka jalan bagi masa depan Kabupaten Banjar. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Adilan Firdaus. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.